Bos-bos, sushi viral asal Pulau Dewata, Bali sekarang sudah ada di Jakarta loh. Madam Ana, sang owner yang juga jebolan ajang kompetisi memasak, akhirnya memutuskan buka cabang restonya di Jakarta. Lagi-lagi viral dan bikin heboh para pecinta sushi di Jakarta nih bos. Antrean customer mengular demi mencoba kesegaran salmon sashimi dan sushi yang khas dari Philadelphia. Halo bos, selamat datang di Philadelphia, Jakarta. Jangan lupa pokoknya harus selalu belanja di Philadelphia, Jakarta karena walaupun kita dari Bali, semuanya makanan kita itu sama saja, sama-sama enak dan sama-sama kualitasnya the best. Penasaran kan kita jual sushi apa aja? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebelum bikin heboh para pecinta kuliner Jepang di Jakarta, resto satu ini udah pernah jadi pemberitaan di mana-mana loh. Saat itu, banyak orang yang antusias sama produk Madam Ana, hingga rela just tip meski tinggal di luar Bali. Karena ya aku melihat antusias orang-orang Jakarta, antusias pembeli yang dari luar Bali itu sangat banyak banget gitu ya. Ya why not aku try to make it expanding sampai keluar pulau gitu kan. Karena memang dari awal misi dan visi kita itu udah jelas. Aku pengen bisnis ini growing bukan hanya di Bali saja dan bukan hanya di Jakarta aja tapi di luar. Dari situlah, Madam Ana mulai menyusun strategi dan menyiapkan ekspansi bisnisnya ke luar Bali dan Jakarta jadi pilihannya bos. Nah, Madam Ana tetap menghadirkan menu yang sama seperti yang ada di Bali. Fokus pada ikan salmon yang diolah menjadi sushi dan sashimi. Kalau kalian bikin cafe tapi menunya itu banyak, itu akan sedikit susah menurut saya pribadi. That's why saya fokus sama satu, waktu itu sempat cobain salmon dan memang benar-benar saya fokusin di situ, viral. Dari situ saya memutuskan oke, kayaknya ini works dan saya fokus di situ. Saya gali terus-terusan, saya perbaiki terus-terusan, saya kasih kualitas yang terbaik dan akhirnya welcome to Philadelphia, Jakarta. Saat grand opening restonya beberapa waktu lalu, Madam Ana menyediakan sushi gratis buat pengunjung yang datang loh bos. Doi juga mewajibkan para customer mengenakan pakaian warna oranye yang mencerminkan identitas dan karakter dari restonya. Bagi-bagi sushi gratis sebenarnya udah sering juga. Saya sudah sering juga bikin giveaway di platform kita. Kita ada community di Telegram juga, sering bagi-bagi sushi gratis, giveaway, education, dan segala macam. Jadi ya, I think dengan seperti itu orang-orang juga bisa menilai sendiri ya. Bukan hanya produk kita mahal, tapi memang kita mensupport dan memberikan orang-orang bisa nyicipin. Promo sushi gratis saat grand opening ini jelas jadi bagian strategi Madam Ana bos. Doi pengen kasih lihat kalau antusias masyarakat Jakarta terhadap sushi juga tinggi. Viralitas restonya pun terus terjaga dari Bali hingga Jakarta. Saya pengen bikin orang-orang penasaran dan hanya orang-orang tertentu saja pastinya yang bisa beli Philadelphia. Saya pengen orang merasa wah kayaknya aku bisa sih mendapatkan Philadelphia. Dengan rasa seperti itu sudah menjadi I don't know how to explain, tapi dengan seperti itu orang sudah mendapatkan kayak FOMO-FOMOan gitu loh. Orang Jakarta itu saya merasa mereka FOMO-FOMOan. Jadi kalau kita nggak bikin sesuatu yang crowd, mereka nggak mau coba. Tapi kalau sudah satu kali crowd, pasti semuanya bakalan coba. Eits, di luar viralitas yang bisa dibikin, Madam Ana tahu banget bikin produknya diminati banyak orang loh bos. Saya sebagai content creator plus business owner, saya bisa melihat saya bikin masakan, tapi saya juga adalah tim marketing yang ingin menjual makanan saya lewat brandingan gitu. Jadi saya selalu mengajarkan ke tim saya buat makanan itu secantik mungkin, semenggiurkan mungkin. Jadi orang yang nonton visual dari video atau foto, itu orang bisa ngiler gitu. Yap, visual produk buat Madam Ana penting banget. Gimana nggak ngiler, lihat tampilan sushi dan sashimi salmon dengan warna oranye yang mencolok. Apalagi dikemas dalam kotak kayu seperti ini. Iya kan bos? Bos, selain tampilan visual makanan, rasa makanan jelas jadi poin utama di bisnis kuliner.
Nah, di restonya ini, Madam Ana menawarkan kualitas rasa makanan yang jempolan. Diolah dari bahan-bahan segar yang langsung dibikin oleh koki berpengalaman. Apalagi nih bos, dengan membuka cabangnya di Jakarta, muncul pertanyaan apakah rasa dan kualitasnya sama dengan yang ada di Bali. Menurut saya pribadi nggak ada di dunia ini yang nggak pernah kesusahan untuk menjaga kualitas. Itu sudah sangat-sangat kayak udah tantangannya para pembisnis lah. Tapi ya balik lagi harus stick with the misi dan visi di awal. Kalau udah di awalnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik, kualitas yang oke, ya harus terus dilakukan itunya gitu. Harus dijaga, kualitasnya juga harus bagus. Cara nge-slice ikan itu juga harus bener. Harus tahu salmon itu cara memasaknya kayak gimana, cara mentahnya gimana, supaya orang nggak keracunan. Karena kan salmon itu agak sedikit sensitif ya. Kalau misalnya orang perutnya sensitif, makan salmon mentah itu bisa jadi bahaya loh. Tuh bos, mau di Bali atau Jakarta, Madam Ana bikin produknya ini punya kualitas kesegaran dan rasa yang sama. Nah, untuk menunya memang spesialisasi di olahan daging salmon ya bos. Kita punya banyak sekali menu, terutama Philadelphia salmon, ada Philadelphia prawn, Philadelphia avocado, Philadelphia unagi, Philadelphia travel, like so many Philadelphia gitu. Jadi ada box besar juga yang dijual dicampur. Semua menu yang dihadirkan memiliki karakter rasa yang unik dengan memadukan bahan-bahan segar plus teknik pengolahan khas Jepang yang sempurna. Dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per kotak isi sushi dan sashimi jelas menjadikan Philadelphia resto kuliner Jepang kelas atas. Dan memang di awal konsep makanan saya adalah konsep yang bukan abal-abal, bukan kalangan menengah ke bawah. Dan konsep di awal pun sudah saya jelaskan, konsep Philadelphia itu adalah delivery only. Tidak ada restoran, jadi tidak ada tempat untuk dine in. Banyak sebenarnya yang miskomunikasi mengenai itu, tapi saya akan tetap dengan konsep awal, which is itu hanya delivery. So that's why saya membangun salmon khas ini sebagus dan sepremium mungkin. Tuh bos, resto ini tidak menyediakan dine-in alias makan di tempat. Kalau yang ingin nyoba dan pesan sushi, caranya gimana sih madam? Biasanya sih orang-orang cara ordernya itu pasti bakalan ngeliat website dulu. Setelah mereka ngeliat website, mereka akan ngeliat menu-menu. Mereka akan menentukan menu yang mana yang mereka akan inginkan. Lalu mereka akan direct langsung ke adminnya. Setelah itu mereka akan reservasi. Dari reservasi itulah mereka akan melihat ordernya itu untuk kapan, hari apa, jam berapa, ngambilnya bagaimana. Setelah itu nanti pengirimannya akan dibantu sama tim di sini atau mereka akan datang sendiri untuk mengambil makanannya. Saat ini ratusan porsi sudah berhasil terjual setiap harinya. Kalau harga terendahnya saja ratusan ribu, omset perharinya bisa tembus puluhan juta rupiah nih bos. Dari Madam Ana, kita bisa belajar buat menjaga viralitas dan kapan waktunya membuka cabang usaha. Selalu jaga kualitas rasa dan kebersihan, soal harga dan target market pasti akan mengikuti bos. Nah, sushi ala Madam Ana sudah selesai dibuat. Pokoknya kalau kalian mau jadi pembisnis, nomor 1 itu paling wajib banget harus steril. Setelah itu kualitas harus dijaga. Tim juga harus benar-benar kerja sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Supaya apa? Supaya kalian semua puas sayang. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos, kalau ke Karawang, gak cuma pabrik dan kawasan industri aja yang ramai, tapi juga wisata kulinernya. Nah, kali ini ada warung nasi dengan konsep masakan Nusantara yang lagi viral, bos. Bukan cuma karena makanannya enak, tapi juga karena view-nya yang bikin adem. Halo bos, saya Teliza dari founder Warung Tuang. Warung Tuang adalah warung nasi yang berkonsep dengan masakan Nusantara dengan view jati dan di tepi sawah. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos.
Konsep warung tuang emang beda, bos. Nuansa tradisionalnya kental banget. Paduan antara aroma masakan rumahan, angin sawah, dan rindangnya pohon jati bikin siapapun betah makan lama-lama. Siapa sangka, lokasi ini ternyata ketemu nggak sengaja saat Liza dan sang suami olahraga pagi. Warung tuang ini sebenarnya tempatnya tuh nggak sengaja dapet. Jadi kita olahraga pagi, ketemulah tempat ada batang jati, terus ada pohon jati, hutan jati maksudnya, terus di pinggirnya sawah. Oh, kebetulan sekali karena memang saya dan suami memang udah lama di F&B gitu. Jadi ketika dapat tempat yang bagus, kita tinggal menyesuaikan market. Liza dan suaminya emang bukan pemain baru di dunia food and beverage. Mereka udah lama ngulik berbagai brand kuliner dan warung tuang jadi bentuk gabungan pengalaman mereka. Rasa khas Nusantara, tempat luas, dan suasana kekeluargaan. Nah, bos, warung tuang ini emang jadi destinasi favorit keluarga di Karawang. Apalagi buat yang cari sensasi makan di balai-balai besar sambil menikmati hamparan sawah. Konsepnya mirip resto kekinian, tapi dengan cita rasa warung dan harga kaki lima. Menunya pun beragam, tetap fokus di masakan Nusantara. Ada sambal lencak, sambal ijo khas mereka, cabai gendot yang lagi viral, sampai menu bintangnya yang paling dicari, yaitu udang ganja. Namanya nyeleneh, tapi justru itu yang bikin penasaran loh, bos. Memang udang ganja ini nggak ada tuh di resto-resto yang lain. Kita terinspirasinya dengan masakan Aceh, asem udeng. Nah, ini kita sebutlah rubah namanya menjadi udang ganja biar unik. Dan memang rasanya juga unik, dia asem, pedes, jadi gurih. Nah, itu ternyata apa yang kita treat diterima sama market. Strateginya cerdas, bos. Alih-alih ngandelin menu populer, warung tuang justru menciptakan ikon baru yang bikin orang penasaran. Langkah ini bukan cuma ngangkat nama brand, tapi juga bikin pelanggan punya alasan buat balik lagi karena rasa dan ceritanya nggak bisa ditemuin di tempat lain. Di balik itu semua, ada sistem bisnis yang efisien, bos. Dengan bahan baku yang seragam untuk beberapa brand sekaligus, biaya produksi bisa ditekan tanpa ngorbanin kualitas. Itu sebabnya harga di warung tuang bisa tetap ramah di kantong, tapi margin keuntungannya tetap stabil. Cocok banget, pokoknya semua orang, semua lini bisa makan di sini deh. Jadi marketnya itu mau middle low, middle up dia masuk. Jadi intinya mau parkir motor, mau parkir mobil di sini oke gitu loh. Jadi harganya memang jauh di bawah resto-resto yang lain. Warung tuang berhasil nyentuh segmen yang luas, dari pekerja pabrik sampai keluarga muda. Bayangkan, bos, harga makanannya mulai dari Rp1.000, sementara minuman Rp3.000. Ramah di kantong banget kan? Biasanya kita selalu pilih bahan baku, kita ngelis bahan baku yang memang cocok dengan harga dan kualitas. Itu paling penting karena dasar pertamanya itu biar makin cuan. Jadi walaupun kita jual harganya terjangkau tapi tetap cuan, ya pastinya kita harus cari supplier yang memang mendukung dari segi harga dan segi kualitas gitu. Biasanya kita memang cari ke pasar, pasarnya juga harus pasar yang induk biar kita masih bisa menjaga harga. Kuncinya ternyata ada di dapur, bos. Sistem pasokan mereka disiplin banget, bahan selalu segar, tapi biaya tetap efisien karena pembelian skala besar lintas brand. Pendekatan ini bukan cuma menjaga cita rasa, tapi juga ngurangin resiko bahan nganggur yang bisa jadi rugi. Buat Sabtu Minggu kita nggak terima reservasi, jadi customer bisa langsung aja ke sini cari tempat sendiri karena seperti kita lihat penuh banget kalau weekend. Jadi kalau weekday kita terima reservasi, kalau acara-acara kantor, ibu-ibu arisan, biasanya tuh banyak tuh. Dan kita menyediakan paket, jadi sebenarnya nggak ada minimal order untuk reservasi. Cuman kalau misalnya mau disaung ya minimal 15 orang. Dengan sistem reservasi yang teratur, operasionalnya juga makin efisien. Weekday mereka buka peluang buat grup dan acara, tapi weekend fokus ke pengunjung spontan.
Langkah ini bikin alur kunjungan lebih tertata dan semua meja tetap produktif tanpa banyak waktu kosong. Kalau untuk berapa orang kunjungan sehari, biasanya kalau weekend itu kita sampai 2.500 orang. 2.500, 2.700 dulu 1 tahun sebelumnya kita awal-awal buka masih di angka 1.500-an. Sekarang alhamdulillah tambah tempat perluasan jadi naik tuh jadi 2.500-an. Lonjakan pengunjung ini bukan kebetulan, Bos. Warung Tuang berhasil ngolah potensi lokasi dan pengalaman makan jadi daya tarik utama. Nah kalau warung Tuangnya alhamdulillah kalau weekend kita jumlah struknya bisa 700-an struk ya untuk satu kelompok gitu, karena kan kita rombongan biasa. Nah kalau weekday itu biasanya 400 struk gitu. Dengan range ya kalau weekend bisa di 3 digit ya. Bayangin aja, Bos, ratusan transaksi per hari. Artinya, konsep warung sederhana pun bisa jadi mesin cuan asal dikelola dengan strategi yang matang. Sebenarnya pengennya itu menguasai market F&B di Karawang, khusus Karawang dulu. Jadi kalau untuk buka cabang di Warung Tuang mungkin untuk dalam waktu dekat belum. Bisa karena Warung Tuang harus bukanya di kota lain dengan tempat view ya seperti ini yang udah identik agak susah-susah gitu. Nah memang target kita ke depannya sebenarnya malah pengen menguasai market Karawang, seperti sarapannya belum ada, kita belum bikin brand kafenya, belum bikin brand baksonya, jadi mungkin nextnya yang kita kejar itu dulu. Belum puas sampai di situ, Liza dan timnya juga punya rencana besar. Bukan sekedar buka cabang, tapi memperkuat ekosistem F&B di Karawang. Targetnya jelas jadi pemain dominan di pasar kuliner Karawang sebelum ekspansi ke kota lain. Nah bos, gimana Warung Tuang? Rame kan? Laris manis kan? Nah, buat teman-teman yang mau mulai usaha F&B atau warung nasi seperti ini, ada 2 poin penting. Yang pertama adalah tentukan marketmu, yang kedua bikin konsep sesuai market yang sudah ditentukan. Di Jakarta, Bos, usaha cuci sepatu sudah menjamur. Itu tandanya permintaannya banyak. Nah, buat pelaku usaha yang mau masuk ke bisnis ini jelas harus tampil beda. Seperti yang satu ini, sengaja pakai mesin canggih, ditambah pengering UV antibakteri yang bikin sepatu lebih higienis, tanpa harus dijemur di bawah matahari. Halo bos, saya Bima Lijasmara dari Dirtivit, pelopor mesin cuci sepatu pertama di Indonesia. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, menurut data Asosiasi Laundry Indonesia, permintaan jasa cuci sepatu meningkat hingga 40% dalam 3 tahun terakhir. Ini tuh nggak lepas dari tren sneakers yang makin digemari anak muda loh, Bos. Sebenarnya kita ini belum lama, baru 3 tahunan. Dan kita ini jadi pelopor mesin cuci sepatu pertama di Indonesia tadinya. Nah, kita ini tujuannya adalah untuk membantu lebih banyak orang sih. Karena kan sekarang orang lebih kurang waktu ya. Jadi untuk membantu orang-orang yang kurang waktu tersebut kayak gitu. Dan Dirtivit ngeliat peluang itu. Menggunakan teknologi otomatisasi mesin cuci sepatu pertama di Indonesia yang bikin layanan jadi lebih cepat dan customer jauh lebih puas. Sebenarnya kita cuma punya 1 tadinya, jadi emang nggak pernah manual sih, karena kan kita tujuannya di mesinnya ini loh. Iya langsung mesin, cuman belum sebanyak ini ya. Termasuk pusatnya ada 7 sekarang. Terbukti nih bos, dari 1 cabang kecil, sekarang jasa cuci sepatu ini udah punya 6 cabang penerimaan dan 1 pusat pencucian di Buaran, Jakarta Timur. Pusat ini kan tugasnya cuma nyuci sepatu yang diambil dari toko-toko kan, dari cabang-cabang dan dikerjain di sini. Itu semua nanti dikerjain dulu, before-nya di mesin kita yang mesin cuci, kemudian dimasukin ke mesin UV kita, ultraviolet kita, baru di QC. Setelah di QC, di packing, baru dikirimin lagi ke cabang-cabang. Setiap tahap dari pemeriksaan sampai pengeringan didesain untuk menjaga kelembutan dan bentuk asli sepatu.
Mesin cuci sepatu yang digunakan bukan sembarangan mesin. Putarannya lembut dengan pengaturan kecepatan yang bisa disesuaikan dengan jenis bahan. Lalu masuk ke proses cuci basah untuk kanvas dan sintetis atau cuci kering untuk bahan kulit dan suede yang lebih riskan. Setelah bersih, sepatu dikeringkan dengan mesin UV yang berfungsi membunuh 99,9% bakteri dan menghilangkan bau tak sedap. Hasilnya, sepatu kering, higienis, dan siap dipakai lagi, bos. Sekarang kita utamain untuk kebersihannya aja sih. Kayak gitu. Jadi ada 3 treatment. Yang pertama ada emergency, reguler, sama fast. Nah, itu yang ngebedain di estimasinya aja. Kalau repair itu kebanyakan orang sepatunya yang jebol ya. Yang jebol itu kebanyakan orang tuh milih buat direglu apa dijahit. Karena kan kalau misalkan dijahit ngerusak dari sepatunya kan, pandangannya gitu. Jadi orang lebih banyak milih reglu dan semuanya dikerjain di sini sih. Dan kalau repaint juga dikerjain di sini semua. Nah, bos, di sini customer bebas pilih layanan sesuai kebutuhan. Ada emergency clean buat yang mau cepat, cuci manual beres dalam 1 jam. Mau hasil lebih maksimal, ada regular deep clean durasi 5-6 hari. Atau fast deep clean yang bisa kelar cuma 2 hari saja, bos. Bahkan ada juga jasa repaint dan repair. Warna sepatu yang pudar sampai sol yang jebol semuanya ditangani tenaga ahli di pusat pencucian ini, bos. Emang kalau nyuci sepatu pakai mesin tuh nggak takut rusak atau segala macem. Cuman kita tetap diawasin sama orang-orang profesional. Jadi nggak semuanya tuh pakai mesin, tetap dipegang secara manual juga. Jadi, meskipun mengandalkan mesin, setiap langkah tetap diawasi tenaga profesional. Karena setiap sepatu punya karakter sendiri. Ada yang mudah luntur, ada yang mudah retak, ada juga yang nggak boleh terlalu banyak air. Mungkin dari mesin-mesin kita ya, nggak semua usaha bisnis laundry sepatu tuh punya. Kayak mesin UV, kemudian mesin AI kita yang ini dan yang lain. Sama mesin-mesin uap kita kayak gitu. Kalau mesin UV, sebenarnya kita lebih ke mesin UV-nya gitu. Karena kan pasarnya di situ. Jadi untuk membunuh 99 bakteri, ngilangin bau, sama untuk sepatu-sepatu yang berbahan sintetis itu dia bisa yang tadinya kelonggaran bisa jadi sempit lagi kayak gitu. Jadi kembali ke bentuk aslinya. Mesin UV jadi andalan utama di sini, bos. Hasilnya sepatu jadi bersih, bukan sekedar di permukaan, tapi juga higienis. Karena prosesnya tanpa panas langsung, material sepatu tetap aman, nggak melar ataupun pecah. Dan yang unik, sinar UV ini juga bisa balikin struktur asli bahan sintetis yang mulai kendur setelah dipakai lama. Yang paling beda tuh treatmentnya adalah leather sama suede. Karena bahan kulit itu punya treatment sendiri ya. Kayak lotion leather dan suede ini nggak boleh terlalu banyak air kayak gitu. Karena nanti bisa mati segala macam. Yang paling riskan tuh paling bahan mesh atau knit karena kan dia bahannya jaring kan. Jadi lebih susah aja buat dicuci. Tapi kalau misalkan di treatment kita yang ngebedain harganya itu dari bahan leather. Setiap bahan leather ada tambahan 20.000 sih kayak gitu. Tiap bahan punya treatment khusus, bos. Buat sepatu kulit, dipakai lotion khusus supaya nggak retak atau kering. Kalau bahan mesh atau knit, disikat lembut dengan sabun ber-pH rendah biar seratnya tetap kuat dan warna nggak pudar. Sementara, sole dan midsole dibersihkan pakai mesin bertekanan rendah supaya kotoran dalam pori-pori ikut terangkat tanpa ngaruh ke lem. Tantangannya mungkin kalau misalkan nggak terlalu detail dan nggak diawasin, itu bisa jadi terlalu bersih. Nah, terlalu bersih itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi bisa luntur segala macam kayak gitu. Kepapas abis. Makanya kita perlu quality control dan lain-lain kayak gitu. Di sini bukan cuma bersih yang dicari, tapi hasil yang tepat. Nggak lusuh, nggak luntur, nggak rusak. Semua melewati tahap quality control sebelum dikembalikan ke cabang, bos. Dari satu toko aja itu kita bisa nerima 10 sehari. Nah, jadi kalau misalkan ditotalin bisa 60-an sih di pusatnya. Paling murah itu kalau emergency dicuci itu langsung di tokonya dia. Jadi nggak dibawa ke pusat. Karena kan dia estimasinya cuma 1 hour, 1 jam aja. Kalau satu pasang sepatu dicuci dengan tarif 30-100 ribu rupiah, bayangin bos, kalau sehari ada 60 pasang masuk. Omsetnya bisa ngejar 1-6 juta rupiah sehari. Artinya sebulan bisa mencapai ratusan juta. Dan itu belum termasuk layanan tambahan.
kayak shoe polish atau repaint yang harganya bisa sampai ratusan ribu setiap pasangnya. Nah, bos, strategi layanan sefleksibel ini juga diterapkan di tiap cabang. Setiap lokasi dibuka sesuai kebutuhan pasar di sekitarnya. Itu kita tetap nyari yang sesuai kebutuhan dari si customernya. Contohnya kayak di Rasuna itu kita buka di apartemen, Basura, sama di Tebet. Di Tebet itu kita bukanya di tempat car wash, cuci mobil. Jadi orang cuci mobil ngelihat cuci sepatu dia bisa emergency dulu 1 jam kayak gitu. Bos, inilah contoh bisnis yang ngerti kebutuhan pasar, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Dari kebersihan sampai kepekaan baca peluang, semuanya jadi satu formula buat guide cuan, bos. Nah bos, itu dia dari Dirty Fit. Aku punya saran nih buat kalian yang mau buka usaha. Jangan lupa fokus di kualitas dan jangan takut beda dari yang lainnya. Dan yang penting, cuan bos. Bos-bos, ternyata bukan cuma di Arab Saudi yang pedagang oleh-olehnya jago berbahasa Indonesia. Di kota Bursa Turki ini juga ada loh. Ini buktinya. Bos pemilik toko oleh-oleh dan semua karyawannya jago banget ngomong bahasa Indonesia nih, bos. Bisa coba yang campur, bisa dicampur. 1 kilo 2.600 Turkish lira. Bursa memang kota pegunungan yang sudah lama jadi primadona wisatawan Indonesia. Peluang inilah yang ditangkap Bos Hasan. Doi sukses panen rezeki dari para wisatawan Indonesia lewat bisnis oleh-oleh khas Turki miliknya. Nah, demi menggait customer Indonesia, Doi beserta stafnya sengaja belajar bahasa Indonesia. Halo bos, di sini di Munira yang paling banyak barang terjual di sini. Turkish Delight dan baklava 400 kg sehari dan madu 800 kg sehari. Yang paling banyak terjual di sini saffron sama yang 1.500 gram sehari, alhamdulillah. Yang penting cuan pos. Bos, inilah Munira Turki. Toko oleh-oleh terlengkap di bursa yang konsepnya mirip departemen store. Bos Hasan sengaja kasih servis one-stop shopping buat para customernya. Informasi tentang yang produk-produk yang paling Dari Turkish Delight, kopi Turki, sajadah, hingga kosmetik komplit tersedia di tokonya ini. Konsep one-stop shopping ini jelas melipat gandakan cuan, karena semua kebutuhan turis dari oleh-oleh wajib hingga souvenir khas sudah tersedia di sini, bos. Nah, karena turis asal Indonesia banyak yang datang ke tokonya, Bos Hasan menerapkan marketing jitu, yakni dengan fasih berbahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia 5 tahun dari teman-teman. Bahasa Indonesia sangat mudah dan yang itu sangat bagus buat marketing dan bisnis. Saya menyukai orang Indonesia, orang-orang Indonesia sangat ramah. Tuh bos, Hasan rela belajar sampai 5 tahun lamanya demi bisa fasih berbahasa Indonesia. Usahanya jelas nggak sia-sia, bos. Setiap hari, skill ini Doi pakai untuk melayani turis tanah air yang datang. Apalagi, Hasan dan karyawannya punya cara tersendiri ketika melayani turis Indonesia. Doi selalu menjelaskan setiap kelebihan produk yang dihadirkan di tokonya. Jelas, ini bikin turis tanah air lebih nyaman untuk bertanya. Barulah selanjutnya, pengunjung bisa berkeliling memilih produk oleh-oleh incarannya. Keranjang belanja pun sukses Doi ubah menjadi keranjang cuan, bos. Oh iya, semua produk yang ada di toko oleh-olehnya Hasan dapatkan dari produsennya langsung. Kualitasnya jelas yang dipilih nomor 1, bos. Seperti baklava, Hasan menjual cita rasa otentik
dengan meyakinkan konsumen bahwa mereka membeli kualitas legendaris. Untuk baklava berkualitas terbaik ini, Hasan membandrol hingga 2.250 lira Turki per kilogramnya atau hampir Rp900.000. Di sini ada makanan namanya baklava. Di Turki yang ini sangat-sangat terkenal. Ini dari zaman Ottoman, dari zaman dulu sangat sedap. Di sini ada yang banyak kacang-kacang, namanya walnut, pistachio, almond. Karena harus dicoba, yang ini sangat lezat. Tanya ini buat 1 atau 2 bulan, semua bisa dicampur. Coba, bismillah. Sangat sedap. Begitu pula madu legendaris khas Uludag. Madu yang dihasilkan dari bunga-bunga liar di dataran tinggi yang bebas polusi dan punya aroma khas. Terakhir, yang paling dicari dan bernilai emas, saffron. Dijual seharga 650 lira Turki per gram atau setara Rp200.000. Rempah paling mahal di dunia ini menjadi produk incaran utama karena khasiatnya yang luar biasa. Dari kaya antioksidan hingga meningkatkan imunitas. Kalau tidak tahu saffron, Kalau tidak tahu saffron, bunga saffron sama yang ini. Dengan rombongan turis asal Indonesia yang datang ke tokonya ini, gak heran kalau Bos Hasan panen cuan hingga ratusan juta rupiah setiap harinya, Bos. Dari dompet orang Indonesia mengalir deras ke dompet Bos Hasan ini sih namanya. Tapi yang paling banyak terjual di sini, saffron. Sampai 1.500 gram sehari. Alhamdulillah. Yang penting, cuan bos. Bos, bisnis oleh-oleh bukan hanya tentang barang. Ketika service excellent bertemu dengan hero product, terciptalah Golden Cuan Ticket. Kita coba sapi yang paling terkenal. Orang Indonesia suka yang berlima, yang tidak terlalu manis.